keterampilan itu yang belum dibuat redaksi atau stemnya gitu kan, redaksinya itu juga harus dibuat Pak ya. Saya cuma bikin kriteria aja, kalau nilai sekian syaratnya A, B, C, D, kalau nilai sekian A, B, C, D, tapi tidak membuat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Iya, iya betul Bu Faiza, bahwa yang diminta dari kita, dari Bapak Ibu adalah instrumen untuk penilaian domain kognitif. Jadi diasumsikan soal UTS, soal UAS kita memang umumnya digunakan untuk mengukur domain kognitif ya, itu oke. Kemudian di samping itu memang juga kita diminta untuk menyiapkan dan bahkan nanti dalam waktu sejak sekarang sampai jadwal berikutnya itu instrumen penilaian afektif dan psikomotorik kita itu sudah direview gitu ya oleh ahlinya. Jadi ada expert judgment. Nah, oleh karena itu nanti Bu Faiza perlu menentukan siapakah di antara konsorsium dosen yang ada di prodi manajemen ya, prodi MP, yang expert dalam bidang isinya, yang expert dalam bidang konstruksi soalnya, dan juga yang expert, kita asumsikan expert saja ya, dalam bidang bahasanya. Jadi minimal 3 itu, 3 keahlian kita perlukan untuk mereview instrumen dari 3 domain tadi, domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi seumpama Bu Faiza, sudah ada sih dalam bayangan tapi belum tuntas secara konstruksi gitu ya. Tentu langkah pertama harus dituntaskan dulu sebelum kemudian dimintakan reviewnya pada expertnya gitu. Ya. Kemudian demikian Pak, ya Bu ya. saya sebentar Pak. Nanti hasil koreksian dari expert itu kita buatkan catatan khusus, terus mereka tanda tangan para expertnya itu, bagaimana? Betul. Jadi bukti bahwa sudah sesuai dengan dengan contoh rubrik yang nanti Bapak Ibu bisa melihat di modul ya. Ada rubrik yang bisa kita modifikasi, bisa kita adaptasi untuk review terhadap instrumen soal kognitif gitu ya, soal tes biasanya gitu kan. Dan juga itu nanti bisa kita adaptasi dan kita sesuaikan betul dengan dengan instrumen penilaian yang kita akan sempurnakan. Nah, setelah sempurna nanti diserahkan kepada expertnya untuk direview. Nah, kemudian memang tagihannya berdasarkan review yang diberikan oleh expert judgment itu posisinya telah diperbaiki, maka catatan reviewer dan perbaikannya dijadikan satu, baru kemudian di-upload pada sistem gitu ya. Demikian Bu Faiza. Sebentar Pak, non sewu dikit lagi. Benar, di situ kan dalam soal itu kan ada kolom penelaah ya Pak. Berarti kita masukkan di situ. Betul, penelaah itulah yang kita maksud sebagai expert judgment tadi. Sip. Nanti di kolom penelaah itu Bu nanti. Ya, siap. Semoga lancar, waktunya masih cukup ya insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Jadi ini bagi saya sampai di analisis penilaian ini adalah yaitu materi puncak dari yang saya ampu untuk nanti lebih menarik kalau kita nanti membahas penelitian ya. Saya kira nanti Bapak Ibu berbahagialah nanti ada Pak Dwinanto yang memang jago dalam riset dan dalam publikasi ya nanti. Baik Bu Faiza, terima kasih atas feedback-nya. Kita barangkali Bapak Ibu yang lain ini sudah ada 13 ya di kelas kita. 13. Monggo. Oke, Pak Wawan, monggo Pak Wawan. Iya. Iya, ini terus terang. Ini entah saya yang kuper di prodi atau apa Pak ya. Iya. Saya kayaknya mendengar di prodi ada
Ada yang khusus membuat soal. Soalnya kalau di Usuluddin itu masing-masing dosen membuat soal sendiri soalnya. Nah itu seumpama nanti tidak ada itu, Iya, itu bagaimana Pak ya? iya, secara praktisnya nanti gini Pak Wawan. Anggaplah kaprodi kita itu sudah kita asumsikan expert dalam bidang kontennya, gitu ya. Jadi nanti Pak Wawan bisa meminta pada kaprodi untuk memberikan telaah terkait kontennya, atau guru besar dalam bidang yang kita lihat relevan dengan keilmuan kita, gitu ya. Kemudian kalau nanti telaah konstruksi, tentu saja memang benar-benar harus dicari dari kolega kita di prodi kita yang benar-benar punya pengalaman. Ya sedikit banyak itu relatif, yang punya pengalaman dalam penulisan soal dalam kerja tim gitu ya. Tim-tim yang memang kita ini sering ada yang dipanggil untuk membuat soal pada level institusional. Syukur-syukur itu nanti ditemukan, tapi kalaupun memang seumpama sulit ya, kalau memang nggak ada mau gimana lagi gitu ya. Kalau nggak ada benar-benar kita cari kolega kita yang paling senior yang ada di lingkungan kita gitu ya. Itu untuk telaah konstruksinya gitu ya. Adapun bahasa tentu nanti ya kita upayakan di setiap prodi kan ada dosen mata kuliah umum dari keahliannya bahasa. Insya Allah kita bisa meminta tolong pada mereka untuk telaah secara kebahasaan gitu ya. Kira-kira begitu Pak Wawan, apa bisa ditangkap ini? Agak susah juga sih Pak. Baik, ini menghubungi berapa orang dalam berapa hari? Siap. Ini tiga orang Pak Wawan ya. Maka sejak malam ini udah mulai hunting ini. Malam ini udah mulai sounding pada teman-teman yang kita pandang masalah untuk mereview soal kita. Ini benar-benar insya Allah kerja keras dan kerja kritis karena waktunya terbatas ya. Bismillah semoga capek gitu ya. Capek. Iya. Baik, masih ada yang lain Bapak Ibu? Oh ya, maaf Pak, satu lagi. Di jadwal paling belakang nanti ada penilaian video kalau tidak salah. Itu sama Pak Arif lagi Pak? Di jadwal. Nah itu nanti saya konfirmasi dulu. Nah insya Allah nanti saya akan konfirmasi, kita cek ulang, nanti kita kabari melalui grup ya Pak Wan ya. Itu poin terakhir ya Pak Wan ya? Poin terakhir ya? Siap. Ya. Oke, baik, nanti saya cek ulang. Saya jarang ngecek ini terus terang aja. Sibuk ya Pak? Iya, oke. Ya, Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada yang mau disampaikan? Saya mungkin Pak Arif. Oke, Pak Ahmadi, moga Pak Ahmadi. Terima kasih Pak Arif. Pada secara umum di kognitif memang selalu kita yang pertama memperhatikan sekali stimulus, kemudian STEM-nya ya. Artinya memang kita di stimulus memang kadang kita kasih gambar atau kasih video atau yang lain. Di STEM suka kita memang perintah, baik itu jelaskan, uraikan atau definisikan. Nah, saya nih yang ketiga ini sepertinya butuh fatwa dari Pak Dr. Arif ya, butuh wahyu ini. Jadi saya mungkin dengan Pak Wawan agak mirip. Jadi kalau dalam di bahasa Arab, kemudian fikih kontemporer, kemudian beberapa mata kuliah yang agak mirip, itu kadang-kadang muncul bahasa-bahasa yang memang sulit untuk di bahasa Indonesia kan. Jadi kemudian tetap dipakai dengan bahasa aslinya kalau kita kuwaid misalnya. Nah, ini kadang-kadang saya dalam membuat soal tuh suka berpikir begini, pakai bahasa Arab saja, kemudian mereka paham. Atau kemudian kita berikan STEM dengan bahasa Indonesia, tapi bentuknya nanti uraian. Nah, apakah kita langsung saja pakai berbahasa Arab soal itu,
ataukah memang bisa dengan tadi perintah uraian? Karena beberapa kali kita tanya beberapa kolega itu, eh, karena bentuk soalnya bentuknya adalah stimulus dan bentuknya sudah uraian, jadi bisa langsung ke bahasa Arab. Nah ini sependek memang kita sedang belajar, saya termasuk yang butuh wahyu dari Pak Arif ini. Kira-kira itu langsung ke bahasa Arab atau atau dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan, kemudian tadi disepakati secara nasional. Mohon arahannya Pak Dokter. Ya untuk soal mata kuliah bahasa Arab ya, yang memang kontennya bahasa Arab, saya belum tahu Pak apakah lazimnya ditulis full dalam bahasa Arab. Kalau lazimnya memang full ditulis dalam bahasa Arab, maka tentu nanti expert judgment-nya adalah kolega yang menguasai bahasa yang setara ya, kolega dalam bahasa Arab. Tapi kalau bagi kami yang umum, yang secara umum mengkonstruksi soal yang diekspresikan dalam bahasa Indonesia, itu masih mewadahi istilah-istilah yang khas gitu ya. Apakah istilah asing yang tidak tergantikan atau istilah dari muatan lokal yang tidak tergantikan, itu masih boleh, tetapi ditulis secara italic gitu ya, dan ditebelin gitu ya. Dan nanti ini dengan catatan istilah ini sudah biasa kita sampaikan di kelas, sudah anak-anak sudah paham dengan istilah yang dimaksud gitu ya. Dengan begitu nanti tentu yang kita akan ukur pada peserta tes yang notabene adalah sesuatu yang memang pernah dibahas dalam perkuliahan lah gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Ahmadi ya. Ukurannya berarti yang pernah kita bahas gitu Pak ya. Artinya kalau soal itu memang sering kali kita bahas dan itu bisa dipahami, maka itu menjadi lazim gitu Pak. Iya. Baik. Di kami di Prodi PS juga sering menemukan istilah asing dalam bahasa misalnya Yunani atau bahasa Inggris yang memang kok susah digantikan dalam bahasa Indonesia, itu boleh kita pakai, diksi itu kita pilih, tapi kita tulis miring dan kita tebalkan gitu ya. Dan istilah ini bagi kelas kita sudah biasa, ini bagian dari keilmuan yang memang penting gitu ya. Itu masih boleh Pak Ahmadi. Terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Ahmadi. Pak Dokter, kalau boleh. Ya Pak Jamil, silakan Pak David. Ya, boleh bisa di-share PowerPoint yang tadi ya? Oke, saya share ulang ya. Siap. Nanti dikirim ya Pak, situnya. Nanti saya kirimkan nanti langsung ini. Makasih. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Enggak, maksud saya di-share di grup, boleh nggak? Oh ya boleh, nanti habis ini saya share Pak. Baik ya. Setelah ini saya share sebagai contoh kecil lah gitu ya. Salah satu rubriknya. Dan nanti ada beberapa contoh yang saya lihat ada di modul. Sekilas saya lihat bisa diadaptasi lah insya Allah. Ya. Kalau yang ini bersanad Pak, jadi lebih berkah insya Allah. Sanadnya nyambung ini, belajar dapat sanad dan berkah. Iya. Apalagi kalau ditambah doa ini dari kelas ya. Amin ya Allah. Oke. Bu Mufidah ini barangkali ada tambahan nih Bu Mufidah. Lagi serius bener itu. Saya loadingnya lama Pak, jadi lagi mencerna dari kemarin. Oke. Biasanya kalau nggak paham ini sih Pak, suka japri ketua kelas, Mas Wawan ini maksudnya apa gitu Mas Wawan. Oh iya. Pokoknya kalau udah jadi Pak Wawan beres lah nanti soalnya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini barangkali kita bisa cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Ya. Nanti saya share setelah kita tutup. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan. Amin ya Allah. Kita akhiri
bersama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bekerja. Sama-sama, Bang. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, lagi. Jadi gimana Pak Wawan, maksudnya kita suruh ngapain ini? Nah, ini filsafat paling nggak jelas ini. Eta rujukan Pak Wawan itu. Gimana jadi Pak Wawan, jadi gimana? Coba Pak Wawan sederhanakan. Saya mau nanya, nggak tahu mau ditanya apa tadi. Itu makanya Mas, karena saking bingungnya ini perlu Mas Wawan ini. Mas Wawan biasanya suka Nah, yang kemarin yang dibuat itu, yang di instrumen penilaian. Nah, kita nyari orang untuk menilai itu, dah. Oh, yang kemarin instrumen penilaian itu. Penilaiannya esai aja bisa nggak? Atau mesti ada soal pilihan gandanya? Yang soalnya? Apapun lah, yang pokoknya yang kemarin kita tunjukkan itu. Pokoknya yang kemarin kita tunjukkan pas review itu, di instrumen penilaian. Nah, itu kita mintakan penilaian ke kolega siapalah yang dianggap ahli ya tadi, soal materinya, kemudian konstruksi soal, kemudian apalagi tadi bahasa. Nah, kemudian saran atau masukan dari mereka dicatat kan, kita ketik kan. Nah, yang dianalisis, minta tanda tangan mereka. Yang dianalisis, yang minta kita tanya ke expert itu pertanyaannya apa? Nah, itu kan ada 3 tuh expertnya. Satu bahasa, apakah misalkan soal-soal yang saya cantumkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu kali ya? Gitu kan? Ya kayak gitu. Ya begitu ya? Terus tadi apa? Expert satu lagi, 2 lagi apa? Nah, soal pembuatan soal, konstruksi soal. Konstruksi pembuatan soal ya? Materi. Sama materinya. Materi ke gugus yang bersangkutan, kalau konstruksi soal ke yang biasa membuat soal. Konstruksi soal yang biasa membuat soal. Yang membuat soal itu adalah? Iya, ini kan Kaprodi. Ini kan Kaprodi mestinya tahu tuh. Kan disuruh Kaprodi, saya nanya sendiri, jawab sendiri gitu ya. Nah, itu bisa itu. Kontennya Kaprodi, kontennya. Robi. Kita saling tanya aja udah. Nah, itu aja kali ya. Nah, ini benar. Jawabannya ngopi ini ngopi. Enggak ada yang kita crossing aja. Dari jadi kan kita tinggal ngejar 2 lagi gitu loh. Satunya kita aja crossing gitu, ya. Masalahnya gitu ya. Boleh enggak? Masalahnya boleh enggak? Boleh, Pak Arif kan maksudnya baik dia. Nah, ini. Jadi 1 di antara kita. Yang 2 baru kita, yang bahasa kan kecuali di sini ada yang expert bahasa, ada kan? Ada. Itu Pak Ahmadi. Pak Ahmadi itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia, dia bahasa Arab. Bahasa Arab kan sama dari belajar bahasa Indonesia. Ini dia pintar bahasa Arab. Gak apa-apa juga tuh. Kudu ngopi nih. Menurut ahli bahasa Arab, soal yang diajukan oleh dia tidak memenuhi kaidah-kaidah. Oke. Itu ya. Bulan baru nih Pak Robi. Bulan baru nih, bulan umroh kayaknya. Iya, enggak juga. Ini kemarin kusut habis itu. Banyak kerjaan di prodi. Jadi kita nanti form yang diisikan yang tadi dipaparkan itu ya Mas Wawan ya? Ya kita juga buat sendiri nggak apa-apa. Ya soal-soalnya yang dianalisis ya gitu ya. Soalnya bisa pilihan ganda tapi rubrik. Ya rubrik yang kita buat sendiri juga nggak apa-apa. Ya gitu. Nah, nanti yang mereview itu menilai soal yang kita buat itu berdasarkan rubrik itu. Kayak gitu aja. Atau dia juga sekalian bikin rubriknya nggak apa-apa kan? Nggak, maksudnya nanti kan jawabannya itu kan intinya kita akan kualitatifkan kan dari jawaban itu. Misalkan kita punya soal 2. Misalkan kita akan tanya ke expert di bahasa. Saya nggak tahu jenis-jenis pertanyaannya ya, instrumen yang yang akan diajukan orang untuk misalkan yang penting kaidah ya. Oh, ini sudah memenuhi
berbahasa Indonesia yang baik, misalkan untuk kalimat tanya itu begini gitu kali ya. Bahasa itu begitu. Ya, dia biar dicor-coret juga oke kan nanti gitu aja ya. Ini sudah dia scoring misalkan ini sudah menurut Anda soal ini sudah memenuhi standar penulisan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan udah gitu kan. Terus untuk yang pembuat soal, apakah konstruksinya tadi gimana sih yang pembuat soal itu? Pertanyaannya? Konstruk soal, apakah soal sudah bisa misalnya ya antara pengecoh sama kunci jawaban apakah sudah setara misalnya. Nah itu masalahnya kalau yang bukan pilihan ganda. Enggak. Langsung. Ya mungkin diukurnya kesesuaian dengan ini kali CPL sama CPMK kali. I see, benar-benar gitu ya. Relevansinya. Iya. Nah kayak gitu-gitu. Yang soal ya. Mengandung bias apa enggak? Benar. Kayak gitu-gitu. Oke. Terus apa satu lagi tadi? Mengandung bias apa enggak? Maksudnya objektif apa enggak? Kayak gitu-gitu. Oke, I see. Itu aja. Terus satu lagi apa tadi ya? Bahasa. Konstruksi soal. Satu lagi. Sama materi. Konten. Sama materi. Kalau aku nyatetnya kayak gini nih. Mana? Bagian ditelaah. Ini kan ada 3 nih. 4 ya. Ini ada konstruksi, validitas empirik, kemudian bahasa, kemudian kunci jawaban. Ini coba dikirim ke grup Mas. Daripada begini, validitas isi dan konstruksi kualitatif. Kan yang satu kan nggak perlu kan karena kita belum punya jawaban dari ininya kan. Yang nomor 2 yang nggak perlu. Yang validitas empirik, yang kuantitatif yang nggak perlu. Nggak perlu itu ya, yang uji validitas empirik. Bahasa oke. Yang kunci jawaban itu ya. Itu tadi pedoman penskoran tuh gimana? Ya ini kalau di soalku sebentar. Mana ya? Nomor 1 waktunya terbatas, nomor 2 waktunya tidak cukup, nomor 3 bahasa waktunya nggak ada. Bentar ya. Ini kali kalau kayak gini nih kunci jawaban nih kan. Ini kunci jawaban udah nyambung nggak sama ininya, nah gitu. Ini aja. Kata yang ininya kok saya aja nggak tahu jawabannya. Kita kasih kisi-kisi dulu. Ini loh Pak, kisi-kisinya Pak. Iya nyambung. Pokoknya Bang Robi bikin, Bang Wawan bikin, kirimin ya. Ya. Jadi kita niru aja dah. Aku yang kemarin aja masih revisi tapi baru kelar sih. Yang revisi kemarin gimana tuh, Mas Wawan? Saya udah selesai revisian yang kemarin. Nggak tahu aku belum kerjakan. Nggak pernah ngerjain. Emang revisi itu dinilai juga ya? Nggak tahu. Aku sebenarnya pengen minta